bantu. yang mau saya bicarakan sedikit Pak. Ya, terus Begini Pak, akhir-akhir ini kan di sekolah saya ada program praktis Pak. Sekarang karena lagi kayaknya program praktis, kembali ke surau lah istilahnya Pak. Jadi di sekolah sudah ada 2 tahun ini melakukan program praktis, tetapi yang anak-anak ini kurang fokus. Ya, dari luar Bu tadi ya apa-apa. Semuanya ada keperluan firman. Iya. Apa-apa yang terjadi? Iya, ada jawab Pak. Kurang fokus anak-anak itu sekarang program pelajaran praktis Pak. Setelah ustadznya datang, anak itu ada yang maklum anak TK ya Pak, ada yang lari keluar, ada yang lagi, pokoknya hanya sebagian yang fokus belajar dari Ustadz. jadi harapannya itu nanti kalau kita ngobrol sekarang ini harapannya apa? Saya bisa mencari solusi, mendapatkan solusi lah dari pembicaraan kita ini Pak, supaya anak-anak ini fokus jadi lebih belajar bagus ya Pak. Jadi yang sebelum ini tidak fokus, harapannya nanti bisa fokus. Iya, Pak. Jadi pada saat ustadznya datang mereka fokus ke praktisnya. Iya. Oke, kira-kira menurut pendapat Ibu yang membuat siswa ini tidak fokus apa ya? Yang menyebabkan siswa ini tidak fokus ke program praktisnya? Iya Pak, kalau saya lihat yang pertama ustadznya sering datang terlambat Pak. Kalau janjinya udah hari ini kita takutnya jam 9 ya, udah anak sudah dikumpulkan dalam satu kelas, karena ustadznya cuma 1 Pak, dikumpulkan dalam satu kelas, terus namanya anak-anak itu Pak misalnya Pak, lari aja pokoknya tidak fokus. Di saat dia fokus ustadznya belum datang, di saatnya ustadznya datang fokus anak-anak itu tadi sudah nggak ada lagi. Jumlah siswa yang ikut program praktis ini berapa? Nah itu Pak kadang jadi masalahnya. Yang kami siswa kami semuanya 80 Pak. Kalau iya, kalau praktis dia digabungkan kayak 5 lokalnya itu 5 rombel Pak, dijadikan satu, digabungkan 80 orang. Satu ustaz. Iya, di situ mungkin masalahnya yang kedua belajar itu pada penerapan. Oh, berarti permasalahannya kita sudah mendapatkan bahwasanya siswa tidak kurang fokus, mungkin jumlahnya terlalu ramai, 80 orang. Iya Pak. Kemudian ustadznya cuma 1, kemudian ustadznya sering terlambat, jadi konsentrasi anak sudah pecah baru ustadznya baru Iya, datang. iya, begitu. Pada saat si siswanya ingin belajar, ustadznya belum datang. Iya, iya Pak. Oke. Menurut pendapat Ibu, apa yang bisa dilakukan kira-kira tuh? Rencana itu supaya Rencana saya Pak, tapi ini sulit juga ya Pak. Yang jelas tuh berbicara dengan ustadznya Pak. Pak, bagaimana kondisi sebetulnya kenapa anak-anak ini. Ustadznya juga merasakan juga Pak seperti itu. Oh, udah diarahkan, kadang udah nyanyi-nyanyi dulu, baru bisa fokus sebentar, lalu ulang lagi seperti itu. Dengan berbicara mungkin dengan ustadznya akan supaya tetap satu lagi. iya supaya tidak waktu jadi anak-anak tidak bosan lagi menurut ustadznya. Terus Dari segi jumlah siswa yang ramai bagaimana? iya Pak, mungkin agak dirubah polanya secara mungkin dibagi 2 shift atau 2 kelompok. Jadinya 2 kelompok ustadz ini dalam misalnya ustadz mengajar dalam 2 jam, sejam untuk kelompok misalnya dibagi laki-laki sama perempuan saja, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jadi 2 rombel. Mungkin begitu caranya di saat anak rombel A belajar dengan ustadz, mungkin anak rombel yang B sama Bunda sama kami yang penguru. Mungkin kalaupun tidak bisa mengajar tapi seperti ustadz, mungkin pelajaran agama yang lain. Kalau boleh pendapat Ibu, ini 1 rombel itu untuk anak bulan PAUD itu maksimal
berarti kalau menurut dari segi apanya 15 orang tadi itu katakan bagi dua berarti kan 40 jadinya apa berubah? Iya kalau Apa karena tidak kewalahan? kalau seandainya kami kan ada 6 orang di rumah. Kalau seandainya Ustadz di rombel A, kami yang dulu di sekolah bisa jadi dalam rombel yang B kami berempat, sementara yang satu Ustadz 2 orang. Mungkin begitu solusinya lagi Pak. Masalah konsentrasi tadi menurut itu apa supaya anaknya bisa konsentrasinya full kembali? Kalau Ustadznya udah datang pada waktu, konsentrasi anak itu kalau pagi kami tapisnya memang biasanya pagi Pak. Jadi konsentrasi anak itu masih penuh. Kalau Ustadznya bisa lah datang tepat waktu jam 8 ya datangnya jam 8. Kami bunyikan lonceng berbaris ikhlas sebentar lalu langsung tapis. Insya Allah anak-anak itu fokus juga Pak. Ngatur anak TK itu tidak sulit sebetulnya Pak. Iya. Berarti kalau misalnya satu rencana itu satu tahus kegiatan tahus itu satu kelompok itu 1 jam. Ya biasanya 2 jam Ustadz di sekolah. 2 jam 1 jam untuk kelompok A, 1 jam untuk kelompok B. Itu pun kalau dibantu sama ibu. Berarti supaya tidak kewalahan gurunya yang 6 orang tadi membantu Ustadz Iya, ya. iya. Nah, nanti yang satu kelompok lagi dibantu oleh beberapa orang guru. Iya Pak. Terkadang Ustadznya juga dia bawa ayahnya Pak. Bisa juga tapi Pak kadang ada juga juga. Kapan rencana itu ini dilakukan sama Ustadznya itu? Kami kan habisnya 1 kali seminggu Pak. Insya Allah langsung saya laksanakan lagi saya berbicara sebelum tapis hari Jumat besok. Mungkin kalau dapat Senin atau Selasanya dari bicara dengan Ustadz. Biar di Ustadz itu kan terlalu sibuk Pak. Biar bisa membagi jadwal. Saya sudah melihat tadi tahapan-tahapan langkahnya sudah jelas bagi Ibu apa yang akan dilakukan. Kalau boleh saya ulang kembali, yang pertama itu menyampaikan ke Ustadznya tolong tidak terlambat lagi. Iya. Kemudian yang jumlah siswa tadi yang 40 orang dibagi 80 orang tadi ya? 80 orang dibagi 2 jadi 40. Kemudian dibantu yang 40 tadi karena sesuai dengan apanya hanya 15 orang satu rombel Iya, yang ideal ya. iya. Maka dibantu oleh guru-guru yang lain. Iya. Kalau menurut Ibu apa langkah-langkahnya? Mana yang lebih dulu diprioritaskan mungkin? Atau bisa lakukan secara serentak? Iya, rencananya kalau memang ya mau dilaksanakan lagi hari Jumat untuk habis berikutnya nanti Pak setelah dikatakan ke Ustadz untuk berbagi waktunya untuk datang tepat waktu lah maksudnya Pak. Kita langsung juga dibagi kelasnya dikatakan juga ke Ustadz kalau selanjutnya kita dibagi rombongan. Itu biasanya yang bagi jadwal siapa? Jadwal. Kalau jadwalnya kami sesuaikan aja dengan sama jadwal Ustadz. Saya kira ada bagian tertentu di POR itu yang bagi jadwal perlu penjadwalan lah. Kalau habis kami menyesuaikan dengan jadwal Ustadz. Perlu bagi hari ya. Iya. Yang penting kalau seandainya nggak sempat hari Jumat, kami pindahkan dari Sabtu cuma 2 hari itu yang Sabtu atau Minggu. Nanti tak langkah Ibu ngomong sama Ustadz. Iya. Kemudian setelah itu baru bagi rombel. Iya Pak. Rencana dilaksanakan ke depan. Iya Pak. Nggak sabar menunggu hasilnya Bu, Iya ya. Pak, doakan ya Pak. Ya, ini kita melihat nanti gimana hasilnya. Mungkin ada yang perlu kita perbaiki nanti atau sudah optimal rencana Ya. kita itu kita lihat di depan. Ya. Makasih. Gimana Pak. perasaan Ibu setelah ngomong itu? Ya, itulah tadi Pak, makanya saya dari Bapak tanya sama Ibu Siti tadi katanya Bapak udah janjian Bapak di sini, makanya saya waktu di sini ternyata saya yang lebih sudah datang dari Ibu Siti untuk mencari setelah saya berbicara dengan Bapak juga dengan Ibu Siti, saya juga sudah sedikit merasa lega Pak. Jadi bebannya sudah agak ringan, tinggal aksinya saja begitu Iya, ya. iya Pak. Insya Allah itu dilaksanakan secepatnya. Oke. Ada lagi yang masalahnya Bu? Sebentar itu aja mungkin Bapak. Nanti kalau ada masalah cari Bapak lagi ya. Ibu mau minum kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah.
Dari yang saya pantau tadi, yang saya lihat tadi, pelaksanaan coach dan coaching antara Pak Fauzi dengan Bu Irma itu sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur cerita. Yang pertama yaitunya mencari tujuannya, setelah itu identifikasi masalah, rencana aksinya, terus dengan tanggung jawabnya yang terakhir. Di sana sudah terlihat masalah Bu Irma yaitunya mengenai pengajar tahfiz di sekolahnya yang datang terlambat berakibat ke konsentrasi siswa yang terganggu, karena yang di sini adalah siswa TK yang membagai sebagaimana siswa TK ini konsentrasinya tidak lebih dari 10 menit. Di saat sang guru tahfiz datang terlambat, otomatis mereka akan merasa gusar dan dalam belajar tahfiznya sudah pasti terganggu. Di sini dari pembicaraan mereka tadi sudah menemukan di mana titik masalahnya, solusinya. Pak Fauzi pun bertindak sebagai coach yang baik, bukan malah menggurui, tapi menggali masalah, mencari solusi bersama sehingga Bu Irma bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Semuanya berjalan dengan lancar dan juga tiga unsur yang terpenting dalam coach juga sudah terpenuhi. Yang pertama yaitunya Pak Fauzi dan Bu Irma hadir seutuhnya dalam pembicaraan tersebut. Terus Pak Fauzi menjadi pendengar yang baik, memberikan solusi, mengarahkan untuk mendapatkan solusi yang baik dari coaching tersebut sehingga Bu Irma bisa menemukan solusinya sendiri. Terus yang terakhir yaitunya pertanyaan dari Pak Fauzi itu sudah cukup berbobot dan bagus sehingga tergalilah masalah dan bertemulah dengan penyelesaiannya. Mungkin itu komentar dari saya, karena pada sejatinya keseluruhannya sudah berjalan dengan semestinya dengan alur cerita dan semoga kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis saja dulu ya. Ini satu. Apa? Warna apa, Mas? Ini satu. Oh, Ini ya. satu. Udah. Oke. Udah ya. Sebentar ya. Terima kasih, Pak. Ada apa lagi? Udah. Udah. Terima kasih Bu ya. Ini Firma. Jadi kan di kelas saya itu kan saya ada kelas 3 seperti yang sudah Pak kemarin. Yang tahu kan saya sebenarnya sebelum ini basicnya kelas tinggi. Sekarang ada kelas 3 tuh Bu, saya merasa sangat kewalahan Bu. Kebetulan kan di kelas saya 3 BSU anaknya banyak laki-laki Bu. Jadi saat pembelajaran bahasa Indonesia kemarin itu saya merasa nggak puas karena anak-anak saya ini ribut, nggak konsentrasi dalam pembelajaran yang saya berikan. Saya mengajarkan ini tentang kemarin itu tentang pantun Bu, tentang ciri-ciri pantun. Akhirnya saya mengajarkan memang sibuk dengan menulis selama ini kesampaikan Bu. Terus dari pembicaraan kita hari ini apa sebenarnya yang kita harapkan? Gini loh Bu, saya nanti inginnya walaupun saya baru belajar di mengajar di kelas rendah, tapi saya tetap ingin anak saya antusias dalam belajar seperti saya mengajar kelas tinggi. Terus anak-anak jangan terlalu merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Itu aja udah cukup Bu. Kalau boleh tahu sistem pembelajaran ingat kayak dari ceramah bagaimana biasanya? Biasanya saya ada metode rekaman juga ya tepat. Terus ada juga saya mengisikan video. Terus ada juga nanti diskusi kelompoknya. Ada juga menyanyinya. Ya, kalau saya lihat nggak bagus seperti itu. Terus bagaimana? Kenapa kok sampai datang masalah seperti ini? Iya, mungkin karena kemarin itu dengan kondisi saya yang kurang fit,
Terus apa lagi langkah-langkah yang seharusnya selain dari memperbanyak metode yang akan diambil? Mungkin nanti sumber belajarnya buku yang saya perbanyak, saya ambil dari YouTube. Terus juga nanti ada anak-anak ini kan saya bagi kelompok, tapi kelompoknya saya homogenkan, maksudnya ada perempuannya ada laki-lakinya gitu. Karena yang saya lihat sekarang itu kalau mereka sama laki-laki saja yang di dalamnya disatukan, mereka akan berhibur dulu. Akhirnya terjadilah seperti itu, saya menerapkan, mereka juga sibuk dengan kegiatan masing-masing dan mereka tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Mungkin nanti setelah saya evaluasi lagi dan mengelompokkan anak sesuai dengan ada perempuan yang laki-lakinya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lagi menjalankan seperti biasa. Itu Ide yang bagus ya, mungkin dari rencana kita itu udah bagus bentuknya. Kalau saya boleh tahu, mana yang banyak anak laki-laki dan laki-laki dengan anak perempuan? Soalnya itu sangat berpengaruh, Bu. iya Bu, banyak laki-laki Bu, itu mungkin penyebabnya Bu, karena laki-lakinya terlalu banyak berbanding 30% perempuan, 70% Kalau laki-laki. seandainya begitu ya, yang pertama aja udah kewalahan kita banyak anak. Iya Bu. Apalagi ibu pentingnya lebih juga banyak anak. Terus kapan rencananya akan rencana ini akan ibu lakukan? Rencananya kalau memang ya itu yang saya rencana tadi yang saya mengatakan, saya rencananya akan bahasa Indonesia ini nanti di rencana di pembelajaran saya itu daftarnya hari Rabu lagi Bu. Jadi mungkin saya rancang lagi pembelajaran saya di hari Selasa tersebut supaya hari Rabu saya melaksanakan seperti yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Ya tadi udah direncanakan, nanti metodenya lebih lumayan lagi. Kalau saya lihat ini juga ada faktornya karena tinggal sakitnya, kesehatan juga kurang fit, makanya terjadi seperti ini. Memang ya Bu, kalau anak-anak ini kita aja dari awal udah nggak semangat, anak-anak juga akan berpengaruh, malah tidak akan lebih semangat lagi dalam belajar. Terus kita akan melakukan sifatnya Iya Bu, secepatnya Bu. sebelum belajar Indonesia lagi. Terus bagaimana selanjutnya langkah setelah merubah metode tadi, apa lagi rasanya? Ya kalau memang metode yang saya ambil yang berhasil, saya komitmen untuk kedepannya saya akan lagi apa namanya, mungkin menjaga kesehatan saya Iya, lagi ya Bu ya. Itu yang penting, mungkin lebih komitmen saya dengan diri saya sendiri menjaga kesehatan walaupun banyak kegiatan saya sibuk, berarti saya harus tetap jaga kesehatan supaya nanti tidak berdampak ke pembelajaran saya juga. Itu komitmen saya untuk kedepannya supaya saya bisa merubah metode pembelajaran saya lagi dan bisa anak-anak saya ini aktif lagi seperti biasa. Walaupun saya sekarang di kelas Sunda bisa aktif seperti anak kelas tinggi yang saya pernah belajar. Bagus sekali, mudah-mudahan anak kita ini berjalan dengan lancar ya. Iya. Tapi itu kalau kita sakit dan berusaha menjaga kesehatan, menjaga pola makan, itu kan juga tidak udah takdir juga Bu. Iya. Lepas kita dari takdir, mudah-mudahan apa rencana baik yang telah kita rencanakan ke depannya nanti bisa berjalan. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas sarannya dari saran Ibu tadi. Ibu sudah mengingatkan saya kembali apa yang harus saya lakukan, sehingga sekarang saya sudah paham apa yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan besok semua rencana yang saya laksanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang gimana ya? Sekarang udah alhamdulillah Bu, udah mulai fit, walaupun sebenarnya makannya belum lagi seperti biasa, tapi udah insya Allah udah bisa lagi mengajar seperti biasa. Dan saya juga udah dapat solusi dari yang masalah saya tadi dari Ibu. Mungkin nanti dengan masalah yang lain saya bisa lagi berkonsultasi dengan Ibu sehingga saya bisa berbicara. Terima kasih ya Bu. Oh ya Bu, makanannya belum datang sampai sekali. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi akan coba memberikan komentar dari pengamatan apa yang dilakukan oleh Bu Irma tadi sebagai coach dengan Bu Siti sebagai coachee. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa Ibu Siti menemui Bu Irma menyatakan permasalahan yang beliau hadapi pada saat mengajar di kelas rendah. Beliau mendapati anak yang kurang fokus belajar, heboh, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat Ibu Siti menemui Bu Irma, kita lihat sudah sangat welcome, kemudian sudah perhatiannya sudah penuh kepada Ibu Siti sebagai coachee dan sudah mampu menggali potensi-potensi yang ada di Ibu Siti melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya nilai sudah berbobot gitu. Sehingga Bu Siti bisa memahami apa tujuan Bu menemui Bu Irma, sehingga Bu Irma sudah mencoba mencarikan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah, masalah yang dihadapi oleh Bu Siti seperti yang kita sama-sama lihat tadi, bahwasanya anak-anaknya itu adalah anak-anak kelas rendah dan kemudian kurang fokus dalam belajar bahasa Indonesia karena jumlah lelaki di kelas rendah itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lelaki yang jumlah anak perempuannya. Sehingga Ibu Siti sudah bisa memberikan solusi bahwa menemukan solusi dari permasalahan dia, yaitunya mencoba menggunakan berbagai model pembelajaran yang akan dia pakai. Nah, kemudian juga bisa mengurangi heboh itu dengan menggabungkan atau membuat posisi duduk anak itu antara laki-laki dan perempuan tidak dipisah gitu, tapi digabung sehingga suasana bisa menjadi lebih hening dari biasanya. Nah, kemudian solusi-solusi itu sudah bisa diambil atau dibongkar oleh Bu Irma untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada oleh Bu Siti, sehingga Bu Siti menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temukan. Nah, kemudian juga Bu Irma sudah juga mampu buat rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Siti. Nah, kemudian rencana aksi tersebut kapan dilaksanakan juga sudah ada komitmen dari Bu Siti gitu. Artinya alur cerita yang dilakukan oleh Ibu Irma itu sangat sudah bagus, sudah mengikuti alur yang seharusnya, itu mulai dari tujuan pembicaraan, kemudian mengidentifikasi masalah, nah kemudian apa rencana aksinya, kemudian bagaimana komitmen atau tanggung jawab Bu Siti dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bagi saya pribadi, saya sangat senang melihat cerita tadi dan kami melihat bahwasanya Ibu Irma sudah mampu melaksanakan coachingnya dengan baik yang berfungsi sebagai coach. Mungkin itu saja komentar dari saya sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.